Shalom semuanya, puji Tuhan. Ada banyak pemimpin dunia, ada banyak orang-orang meramalkan bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang penuh dengan awan-awan yang gelap. Bahkan wakil Tuhan di negeri ini, Bapak Presiden kita yang merupakan hamba Tuhan, kata firman Tuhan dalam kitab Roma, meramalkan bahwa tahun 2023 ini akan mengalami awan-awan yang gelap. Tadi pagi dalam doa pagi di Manyar saya mengatakan itu merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan yang harus dunia hadapi. Begitu banyak tanda, tetapi yang paling menonjol itu 4. 1, krisis ekonomi. Dan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita dalam berumah tangga. Yang kedua, masalah penyakit baru yang bermunculan. Yang ketiga, bencana alam yang terus makin bertambah intensitasnya. Dan yang keempat adalah deru perang. Perang yang akan terjadi bukan perang seperti perebutan Inggris melawan Argentina merebut Pulau Malvinas. Perang Rusia melawan Ukraina itu melibatkan negara-negara sekutu. Ya. Dan kalau sampai nanti terjadi sebuah negara menginvasi, menyerang negara yang lain, maka itu melibatkan negara-negara sekutu yang lebih besar lagi. Dan itu menjadi perang besar. Dan itu menjadi tekanan buat kita semua. Kita mendengar bahwa di awal tahun 2023 perusahaan startup yang terbesar seperti misalnya di Indonesia seperti Tokopedia atau apa Shopee segala macam, Amazon namanya di Amerika. Ya. Hari ini mem-PHK 18.000 karyawannya. Dan saudara tahu itu tidak mudah. Orang yang tadinya sudah nyaman dengan kehidupan ekonomi yang baik, tiba-tiba harus kehilangan sumber ekonomi. Dan menurut Kejadian pasal yang ketiga, itu salah satu yang bisa menghancurkan rumah tangga. Dan menurut BKKBN, salah satu yang menyebabkan rumah tangga cerai di Indonesia itu adalah masalah ekonomi. Jadi saudara, itu yang membuat kita seringkali ke depan menjadi samar, kita menjadi khawatir. Tapi saya percaya pesan Bapak Gembala kita di malam tahun baru sebelum kita melewati tahun 2023 itu pesan yang sangat luar biasa. Ya, janji Tuhan itu, Tuhan tidak, kadang-kala dia tidak melakukan mujizat, tetapi percaya kepastian Tuhan untuk menyertai kita itu yang paling penting kita pegang. Jangan paksa Tuhan untuk melaksanakan rencana kita. Biarkan Tuhan dengan kemampuannya yang tidak terbatas akan menolong kita semua menjalani tahun 2023. Setuju gak Bapak Ibu? Ya. Puji Tuhan, saya akan mulai daripada sebuah ayat dalam firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kalau ada dari operator dalam bahasa sehari-hari, kalau saya bisa minta dalam bahasa sehari-hari. Tapi dalam bahasa terjemahan baru bunyinya seperti begitu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa sehari-hari dikatakan begini, setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami oleh manusia pada umumnya. Manusia lain. Jadi kalau saudara mengalami sakit, ingat baik-baik bahwa orang lain juga mengalami sakit. Bahkan raja yang sangat mengasihi Tuhan seperti Hizkia, dia bisa sakit. Dan Tuhan memberitahu kepada Nabi Amos bahwa Hizkia akan mati karena sakit penyakit. Dan Hizkia coba berdoa, dia memberitahu kepada Tuhan, Tuhan ingat betapa salehnya, intimnya aku dengan engkau. Anda bisa baca ceritanya di dalam kitab Raja-Raja atau di dalam Yesaya.
Ya. Tidak semua orang sakit itu karena kutuk, karena dosa. Ya. Orang bisa mati lewat berbagai macam caranya Tuhan. Ya, ada orang yang mati disalibkan. Petrus mati disalibkan. Ada orang yang dihukum seperti Yohanes di Pulau Patmos, dibiarkan hidup sendiri. Itu membuat orang depresi, stres. Ya, jadi saudara, tetapi Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh pencobaan, ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Seringkali kita berpikir ada jawaban di dalam persoalan. Makanya berdoa, minta kemampuan untuk menghadapi persoalan. Saya punya adik, kepalanya sudah dibelah. Tumornya sudah diambil. Tapi itu ternyata cuman anak, pusatnya ada di payudara. Dan akhirnya payudaranya diambil juga, diangkat. Saya bilang pada adik saya, jalani semua proses dengan tenang, mengucap syukur. Banyak orang siap diberkati dengan yang namanya kelimpahan. Berkat Tuhan itu ada dua kaki. Satu namanya kelimpahan, satu namanya penderitaan. Orang mau terima kelimpahan tapi tidak mau terima penderitaan. Gereja jarang sekali sekarang mengajarkan tentang salib, tentang penderitaan. Padahal Matius 10:38, Lukas 9:23 mengatakan enggak ada muridnya Tuhan kalau dia tidak mau pikul salib. Saudara mau belajar sabar, itu hanya melalui penderitaan. Perubahan hidup saudara hanya melalui penderitaan. Bahkan saudara mau menerima kelimpahan, harus melalui penderitaan. Ada banyak orang gak percaya tentang hal ini. Saya beri satu contoh sebentar. Jadi di dalam persoalan, masalah yang datang dalam hidup saudara, itu saudara bisa survive, bisa bertahan, atau saudara tenggelam. Mari kita melihat sebuah contoh. Jadi saya ingin mengatakan hal yang pertama ini, krisis itu adalah sebuah hal yang normal. Bukan hal yang luar biasa. Saudara turun dari tempat ini, mobilmu hilang. Itu biasa, orang lain juga kehilangan mobil. Bisa kehilangan motor, jadi bukan hal yang luar biasa, spektakuler begitu. Hal yang biasa. Tiba-tiba saudara nyesek, diperiksa di rumah sakit, ternyata saudara pembuluh darahnya sudah mengalami penyempitan, lantas saudara masih bisa dibalon atau dipasang ring atau bypass. Itu bukan hal luar biasa. Saya pernah bertemu dengan beberapa pengusaha di Surabaya ini, mereka saling cerita. Kamu sekarang di ring berapa? 2. Emang kamu berapa? 4. Temennya bilang, lu 2, lu 4, aku 6. Bayangin, diskusi bangga, banyak punya ring itu bangga. Bagi mereka itu biasa-biasa saja. Bagi kita, wah itu merupakan hal yang sangat mengerikan. Itu cara pandang saudara-saudara. Ya. Mari saya akan berikan sebuah ilustrasi, bukan ilustrasi, contoh. Bangsa Israel itu, mereka tidak gagal ketika mereka menghadapi Firaun. Tapi mereka gagal ketika mereka melewati sebuah perubahan dari kehidupan tanah Mesir kepada kehidupan menuju tanah perjanjian. Di situ mereka gagal. Waktu menghadapi Firaun, menghadapi tekanan, mereka enggak gagal. Mereka bisa lewatin.
Tapi begitu mereka menuju tanah perjanjian, di situ mereka gagal. Mereka mengeluh, mereka marah. Mereka enggak tahan terhadap perubahan. Saudara, padahal ujung daripada perjalanan mereka dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian itu, mereka mempunyai negeri sendiri. Mereka akan dapat kelimpahan. Tapi jalan menuju Kanaan itu adalah sebuah proses yang harus dilewati oleh bangsa Israel. Tetapi di tengah perjalanan mereka menjadi marah, mereka mengeluh. Bukankah itu gambaran kehidupan kita semua pada hari ini, saudara-saudara? Saya ingin beritahukan, Tuhan gak pernah merasa rugi untuk memberkati saudara dan saya. Untuk memberikan kelimpahan. Seperti yang digambarkan, dianalogikan, susu dan air madu. Tapi masalahnya, kita siap tidak menerima ketika kita melewati perubahan dalam hidup kita. Yaitu dari keadaan yang kita sukai tadinya, kehidupan yang nyaman, yaitu menuju keadaan yang belum kita ketahui. Apa yang membuat Abraham itu menerima berkat Tuhan? Satu kata saja, taat. Bahasa Jawanya manut. Dia bilang sama istrinya, kita mesti tinggalkan negeri ini. Kemana kata istrinya? Gak tahu. Pokoknya nurut saja sama Tuhan. Hari ini manusia karena merasa dirinya lebih pintar dari Tuhan. Kita harus tahu kemana kita pergi. Dan kita berkata hanya orang gila yang berani melangkah tanpa kita tahu. Kalau saudara ikut Tuhan, ikutin saja walaupun kita belum paham. Nanti ada saatnya kita paham. Iblis selalu menawarkan jalan pintas. Mengerti dengan jalan pengetahuan. Kalau kamu makan buah ini kamu akan tahu, matamu akan terbuka. Kamu akan tahu yang baik dengan yang jahat. Jadi taunya melalui jalur pengetahuan. Bukan jalur hati nurani. Nanti kapan-kapan kita belajar tentang hal itu, saudara. Ingat, Roh Allah itu selalu bergerak dari keadaan yang comfortable zone kepada zona yang disebut uncomfortable. Dari zona nyaman kepada zona yang tidak nyaman, supaya nanti satu hari zona yang tidak nyaman itu menjadi zona yang nyaman. Sebetulnya Israel itu diberkati Tuhan nantinya, itu harus melewati proses perubahan jalan panjang. Orang mau jadi hansip, mau jadi tentara, pendidikannya berbeda, prosesnya berbeda. Orang mau jadi tentara, kata sandinya itu adalah lewat proses kawah candra di muka. Jalan dari Magelang sampai Banyuwangi, bukan melewati jalan yang rata. Kenapa? Karena mereka akan menghadapi musuh negara, bangsa-bangsa yang hebat. Mental mereka mesti dididik, bukan maling ayam. Kalau maling ayam cukup pendidikannya satpam ataupun hansip. Saudara mau jadi pohon seperti apa? Kalau Anda mau jadi pohon jati yang hebat, pohon ginseng yang hebat, itu ditanam lebih daripada 25-50 tahun, harganya pun beda dengan pohon jabon jati kebon yang 5 tahun sudah dituai. Kualitas kayunya berbeda. Saudara mau jadi orang Kristen kayak apa? Itu pilihan.
Jadi krisis itu adalah sebuah hal yang normal yang harus dihadapi saya dan saudara. Untuk supaya saudara bisa menerima hal yang luar biasa daripada Tuhan. Contoh, kesabaran kata Yakobus 1. Kesabaran itu hanya bisa saudara terima bukan karena doa. Atau saudara melakukan yel-yel, saya seorang penyabar, yes, yes, yes. Tidak serta-merta saudara menjadi orang penyabar. Buktinya apa? Saudara keluar dari tempat ini dipotong sama supir angkot, saudara maki orang itu. Artinya apa? Hanya karena saudara ibadah, hanya karena saudara membuat sebuah kata-kata yang hebat begitu bahwa saya seorang penyabar, tidak serta-merta merubah orang itu menjadi penyabar. Penyabar itu hanya terjadi melewati proses yang namanya kesulitan. Saudara harus melewati universitas penderitaan hidup, fakultas jatuh bangun jurusan pukulan berat. Lihat Yusuf 13 tahun kuliahnya. Dari orang yang selalu bangga dengan dirinya. Selalu merasa dirinya lebih hebat dari kakak-kakaknya. Hati-hati kalau saudara sombong itu membuat orang lain menjadi benci dengan saudara. Lewat pendidikan 13 tahun saudara, 3 kali ujian. Difitnah. Pertama dijual dulu jadi budak belian, kemudian difitnah oleh istri Potifar, kemudian dilupakan 2 tahun. Lulus dilantik jadi pejabat tinggi, orang kedua sesudah Firaun. Dengarkan kalimat saya. Seandainya Yusuf tidak punya ketabahan, dia tidak akan pernah menjadi pejabat tinggi. Kalau saudara tidak pernah belajar sabar dengan kesusahan yang sedang datang mengunjungi saudara, percayalah saudara tidak akan pernah jadi orang hebat. Semua melalui krisis. Kalau Anda baca 1 Korintus 10:13 dalam bahasa terjemahan baru. Dari krisis itu, saudara akan belajar di situ. Ada kalimat, ya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, dalam terjemahan Alkitab yang mudah dibaca, dikatakan, cara kamu menghadapi itu sabar. Jadi lewat persoalan, saudara dibentuk menjadi pribadi yang sabar. Yang kedua, lihat melalui persoalan, gaya hidup Yesus yang selalu mengampuni itu akan saudara alami. Siapa yang harus diampuni? Diri saudara sendiri dulu yang harus diampuni. Kenapa? Karena pada saat masa krisis yang kita lewati, yang sering kita lakukan adalah menyalahkan diri kita sendiri. Akibatnya apa? Kita terperangkap, terjerat kepada perangkapnya iblis. Akhirnya apa? Kita tidak bisa mengasihi, mengampuni orang lain karena kita juga tidak bisa mengasihi diri kita sendiri, tidak bisa mengampuni. Kenapa saya bodoh? Saya memang tidak seperti orang lain. Orang yang selalu tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, dia akan selalu mau bunuh diri. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Berapa banyak orang-orang di Singapura, di Hong Kong, di Jepang, di kota-kota besar di dunia. Tidak dipublish, tidak dipublikasikan. Tapi tiap hari begitu banyak orang-orang sukses secara finansial, secara jabatan. Mereka bunuh diri. Mereka tidak sayang pada dirinya. Tujuan persoalan itu supaya saudara bisa belajar menerima diri saudara sendiri. Saudara bisa terbuka melihat kekurangan dalam diri saudara. Ternyata aku ini adalah orang yang tidak sabar. Tatkala aku mengalami luka, tatkala aku disakiti, aku menjadi orang yang mudah dendam. Seorang yang mudah mengampuni itu tidak karena saudara sekolah tinggi teologi ya. Saya tidak anti teologi, saya belajar teologi sampai program S3. Hanya bedanya saya tidak memakai gelar.
Saya tidak suka memakai gelar. Gelar pendeta pun saya tidak pakai, cuma nama saya saja Andreas Sustono. Karena gelar itu tidak merubah temperamen. Gelar itu tidak merubah karakter. Gelar itu hanya membuat saudara memberitahu pada dunia, dulu saudara orang bodoh, sekarang saudara jadi orang yang pinter. Itu aja udah. Pengetahuan yang tidak diaplikasikan tidak akan merubah hidup saudara. Malah pengetahuan menurut firman Tuhan itu bisa membuat saudara menjadi pongah, menjadi sombong. Padahal dalam ilmu padi semakin berisi, semakin tunduk. Air beriak tanda tak dalam. Orang yang mulutnya besar itu membuktikan ilmunya belum terlalu tinggi. Mari kita baca Amsal 11 sekarang ayat 17. Perhatikan ayat ini, masih di bagian kedua. Orang yang murah hati, Amsal 11:17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ini loh firman Tuhan berkata, saudara-saudara. Lewat krisis Tuhan sedang mengubah lifestyle, gaya hidup saudara. Supaya saudara mempunyai gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Pada saat persoalan datang, saudara sedang dididik untuk saudara bisa menyadari tentang keadaan diri. Sehingga saudara mau belajar berubah, menerima diri saudara, menyadari diri saudara, kemudian saudara belajar mengasihi diri saudara, saudara mulai berubah. Orang yang cenderung negatif, menghukum dirinya. Orang itu normal kalau dia tahu dirinya sakit. Kan dia akan obati, dia akan sembuhkan. Kenapa? Karena dia sayang pada dirinya, pada nyawanya. Dia tidak akan putus asa. Seperti teman ayah saya di tahun 80. Bukan seorang Kristen. Begitu dia sadar, dia tahu kaki kanannya diamputasi. Dia bilang, buat apa saya hidup? Ibu yang dicintai mendadak meninggal dunia. Dan dia bilang, tidak lagi ada orang yang mengasihi saya dan peduli pada saya. Umurnya sudah 50 lebih. Dia tidak punya istri, dia tidak punya anak. Dia berkorban untuk semua adik-adiknya. Tapi di saat dia jatuh, di saat dia sakit maksud saya, adik-adiknya tidak peduli. Adik-adiknya memikirkan nasibnya masing-masing. Padahal adik-adiknya dari orang biasa sekolah jadi hebat. Punya pekerjaan yang baik. Tapi di saat mereka sukses, mereka tidak peduli kepada kakak sulungnya. Dan kakak sulungnya akhirnya putus asa. Dan dia mau bunuh diri. Dia bilang, buat apa saya hidup? Kenapa dokter mengamputasi kakinya? Dia bilang, buat apa saya hidup tanpa kaki? Saya sudah mati. Lebih baik saya menghabisi nyawa saya. Padahal dokter mengamputasi kakinya. Tujuannya supaya hidupnya bisa berlangsung. Kadang-kadang ada bagian-bagian dalam hidup kita yang dipotong oleh Tuhan. Kita tidak mengerti. Dan kita merasa marah, kita putus asa dengan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Pak Gembala kita kemarin pada malam tahun baru. Tidak semua yang kita doakan itu, yang kita anggap baik, dijawab oleh Tuhan. Dan seringkali kita marah, kita kecewa dengan Tuhan. Kok kaki diamputasi? Saya mendengar kesaksian seorang mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Gereja Advent di Sumatera Utara. Dia marah. Tatkala mamahnya diambil oleh Tuhan. Dia tidak bisa terima. Dia kecewa sama Tuhan. Sampai satu saat dia mengalami sebuah peristiwa. Dan dia memahami kenapa Tuhan panggil mamahnya. Kenapa? Karena kekristenan kita diukur dengan waktu. Kita mestinya sudah dewasa, tetapi kita masih kekanak-kanakan. Apa ciri kekanak-kanakan? Mudah tersinggung.
Permintaan kita tidak diterima, kita marah. Itu ciri kekristenan yang sangat kekanak-kanakan. Jadi pada waktu krisis datang, sebetulnya gaya hidup Yesus itu sedang diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Salah satunya apa? Kita bisa mengampuni. Itu loh yang harus saudara alami dalam kehidupan. Yang ketiga, kalau saudara mengalami krisis, sadarlah bahwa Allah Bapa itu adalah sumber kita. Siapapun dalam hidup ini saudara harus sadar bahwa Tuhan itu sumber berkat. Saudara, kita menyiram tanaman. Satu hari ada seorang rekan hamba Tuhan, dia cerita. Dia sedang menyiram tanaman dengan menggunakan selang. Dia buka itu kerannya. Dan di saat dia sedang menyiram, tiba-tiba dia mendapat sebuah impresi dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu bertanya pada dia. Kalau kamu menyiram tanaman itu, yang pertama menerima berkat, yang diuntungkan itu siapa? Ya dia jawab, ya tanaman yang disiram itu Tuhan. Bukan. Yang pertama menerima berkat dari keran itu bukan tanaman, tetapi selang itu. Dia jawab lagi, kan selang cuman media, betul. Selang cuman media untuk memberkati tanaman. Keran itu bicara tentang aku, tentang Bapa, tentang Tuhan sumber berkat. Dan kita itu adalah media, perantara, sarananya Tuhan. Dan tanaman itu bicara tentang dunia sekitar kita. Tadi pagi saya katakan, enggak peduli saudara kaya atau miskin. Waktu saudara mati, orang enggak lihat berapa aset saudara. Atau berapa miskinnya saudara. Dunia enggak peduli. Yang dunia lihat, yang dunia peduli. Dalam hidup saudara, berapa banyak dampak saudara. Makanya jangan capek-capek dalam hidup ini memberi kesan kepada orang lain. Lihat nih dompet saya. Lihat nih handphone saya. Mahal. Produk Cina yang terbagus, Oppo. Dunia nggak lihat merek handphonemu Oppo. Mau handphonemu Oppo, Rapopo. Bagi dunia nggak penting. Jangan coba dalam hidup itu memberi kesan pada orang. Pakai dompet 10 juta. Isinya cuma 100.000. Mending pakai dompet 100.000 tapi isinya 10 juta. Setuju nggak? Ya, ini pikiran yang terbalik. Nilai saudara, kepercayaan saudara lebih banyak dipengaruhi oleh dunia luar. Walaupun kita ibadah, walaupun kita punya firman. Tapi nilai firman itu tidak terimplementasi, tidak terwujud di dalam hidup kita. Kita hidup sebagai Kristen tetapi kita masih punya pikiran karnal, pikiran dunia. Itu sebabnya kita konflik. Hati nurani kita melawan diri kita sendiri. Gak perlu dunia melawan kita. Tapi pikiran dunia yang kita percaya itu melawan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sibuk memberi kesan kepada dunia. Nih lihat nih. Saudara tahu, kalau orang itu betul-betul kaya, dia gak perlu pakai pakaian yang mahal. Dia gak perlu tunjukkan bahwa saya ini orang kaya. Loh dia sudah kaya kok. Nah ini orang kaya yang tanggung ini loh saudara. Yang selalu berusaha mengimpresi orang, memberi kesan kepada orang. Dunia di luar sana nggak peduli saudara mau kaya mau bagaimana, mereka nggak peduli. Kalimat di dalam firman Tuhan
Tatkala mereka di luar sana melihat perbuatan baikmu, mereka akan memuliakan Bapakmu yang di surga. Setuju? Bukan karena batikmu merek Kris. Celurit juga gak apa-apa kok. Hidup itu yang penting, punya pengaruh, punya dampak. Nah, lihat salah satu ayat di dalam bagian ini. Lukas 6 ayat 28. Lukas 6 ayat 28. Boleh ditayangkan? Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayo jujur saudara. Pernahkah saudara minta jenis berkat seperti ini? Pernah enggak? Ini luar biasa saudara. Kalau kita mau jujur, kita cuma minta berkat jasmani, finansial, kesehatan, karunia, bakat, talenta, pekerjaan. Mungkin daftarnya itu enggak terhitung. Bahkan pada masa krisis sering kita disalahartikan oleh orang lain. Kita dibicarakan oleh orang lain. Beberapa hari yang lalu saya menulis sebuah quote. Orang yang mengkhianati kita, itu bukan musuh kita. Orang yang mengkhianati kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang dalam bahasa Alkitab, orang yang duduk sehidangan dengan kita. Pernah makan sama-sama dengan kita, mengangkat tumitnya dan melawan kita. Yesus dijual oleh Yudas. Habel dikhianati oleh Kain, kakaknya sendiri. Daud dikhianati oleh anaknya sendiri, Absalom, penasehat raja Ahitofel. Dan cerita itu terus berlanjut sampai hari ini. Saudara sakit hati, saudara tersinggung, saudara marah. Saya juga pernah ngalami begitu, saudara, kecewa. Tapi selama saudara sakit, saudara membalas luka itu dengan balas melukai orang lain, saudara belum lulus. Presiden kita, Pak Jokowi, difitnah, dicaci maki. Ditanya oleh sahabat-sahabat dekatnya, Pak, gimana kalau kita laporkan pada polisi? Apa yang dia bilang? Kalau 5 tahun saya memerintah hanya kerjanya buat laporan polisi, terus saya dipanggil oleh polisi, lantas kepada kejaksaan, pada pengadilan. Terus saya bolak-balik pengadilan. Hanya karena nama saya difitnah, dijelekan, keluarga saya dibusuk-busukan. Kapan saya kerja untuk membangun negara ini? Biarkan orang yang bicara jelek, itu hak mereka. Kenapa saudara sibuk melihat caci maki orang dengan kita balas mencaci? Jangan turunkan derajat kehidupan saudara sama dengan orang yang suka membicarakan orang lain. Ada orang hebat, orang bijak di dunia ini mengatakan begini. Orang yang di bawah rata-rata itu selalu ngomong tentang kejelekan orang. Orang rata-rata selalu bicara tentang peristiwa. Tadi di kilometer 18 di jalan tol ada kecelakaan bro. Nah itu orang rata-rata. Tapi orang hebat di atas rata-rata selalu bicara tentang ide. Kelas saudara di mana? Tatkala orang menjelekkan saudara, saudara balas menjelekkan orang lain. Saya dulu di situ, pernah di situ saya saudara-saudara. Tuhan gak mau saudara terus di situ. Tuhan mau
tatkala ada orang mencaci maki saudara, ini ayatnya. Tatkala ada orang mengutuk saudara, saudara balas. Jangan gak dibalas, harus dibalas. Tapi jangan tuba dibalas dengan tuba. Balaslah tuba dengan susu. Saya ingat peristiwa pada waktu Jerman terpecah menjadi dua setelah Perang Dunia. Jerman Barat, Jerman Timur itu dibatasi oleh tembok Berlin yang tingginya kira-kira cuma 2 meteran, saudara. Jadi sebetulnya orang dari Jerman Barat bisa lihat Jerman Timur bisa lihat Jerman Barat. Karena temboknya cuma segitu aja tingginya. Dan Bapak Ibu tahu, orang-orang Jerman Timur benci banget sama orang Jerman Barat. Dia buang sampah ke Jerman Barat. Dia lempar sampah ke Jerman Barat. Bapak Ibu tahu, orang Jerman Barat sama seperti orang Surabaya. Dizolimi, diperlakukan tidak baik, dia mau balas. Tapi pada waktu mau membalas, pemimpin negara Jerman Barat, kanselernya bilang begini, orang itu memberi berdasarkan apa yang surplus di dalam hidupnya. Kenapa dia lempar sampah ke tempat kita? Karena itu yang surplus di negaranya. Apa yang surplus di negeri kita? Ada keju, ada susu, ada coklat. Ayo kita buat paket-paket yang bagus, kita lemparin ke negara mereka. Itu yang dimaksudkan, balas tuba dengan susu. Jangan gak dibalas, harus dibalas. Ada orang jahat, balas. Tapi bukan balas sekelas mereka, jahat dibalas jahat. Balas yang jahat dengan kebaikan, doakan mereka. Amin. Jadi kalau suamimu gak benar pulang malam-malam, sambut yang baik. Senyum. Walaupun pulangnya jam 2 tengah malam, sambut. Perbuatan yang tidak baik itu Anda sambut dengan baik. Hati boleh panas, kepala dingin. Sayang baru pulang. Belum makan ya? Mama sudah siapkan makanan. Ya, mandi dulu sayang. Udah disiapkan air panas, nggak usah dicampur, biar melepuh. Suaminya bilang, boleh nggak saya buatkan minuman? Tuh ada karbol. Hati boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Sehingga Petrus bilang, dengan kelakuanmu yang baik kamu memenangkan suamimu. Jangan suami tidak baik dibalas dengan ketidakbaikan. Marah dibalas dengan marah, emosi dengan emosi. Api yang lagi menyala jangan disiram minyak, siram dengan air. Maka api itu akan padam. Ini loh yang harus kita laksanakan dalam hidup. Pada waktu orang mencaci kita, pada waktu orang mengutuki kita, doakan Tuhan berkati orang itu. Susah, susah. Pengampunan itu nggak ada hubungannya dengan perasaan. Perasaan saudara mengatakan tidak bisa, tapi itu berhubungan dengan kehendak. Ada perasaan, ada kehendak. Perasaanmu mengatakan tidak bisa, saya sakit. Itu perasaan saudara. Perasaan itu menunjukkan keadaan saudara yang sebenarnya. Tapi saudara tidak boleh hidup dengan perasaan. Saudara harus dipimpin oleh keinginan yang benar. Karena di dalam hidup manusia itu ada keinginan. Makanya orang dunia yang gak mengenal firman Tuhan, dia bisa belajar merubah karakternya, emosinya, bisa dilatih saudara. Orang Jepang, handphone kita ketinggalan di kereta, di restoran, enggak akan diambil. Beda sama kita, lihat handphone tertinggal, kita berdoa, Tuhan, mungkin ini saatnya aku memiliki handphone yang bagus. Dan Tuhan memberikan cara yang luar biasa. Dalam waktu 5 menit, kalau tidak ada yang mengklaim ini handphone, berarti ini milik saya. Dalam nama Yesus. Saya lihat mahasiswa-mahasiswa sekolah Alkitab itu begitu saudara. Karena makan di asrama sekolah Alkitab itu ketat sekali makannya, betul-betul disiplin sekali. Jarang mereka ketemu ikan, jarang mereka ketemu ayam, jarang mereka ketemu daging. Sembayang saudara. Tuhan,
Kami sudah berbulan-bulan jarang makan daging enak. Kirimkan daging. Tiba-tiba ada anjing masuk saudara. Dan langsung pagar sekolah Alkitab ditutup. Dan mereka bilang, dalam waktu 5 menit kalau tidak ada yang klaim, berarti ini dikirim oleh Tuhan. Dan saudara tahu, langsung mereka selesaikan itu anjing. Itu bukan cara Tuhan. Itu pencobaan. Itu mengajar kita melakukan ketidakbenaran. Percayalah, proses yang tidak enak, krisis semua yang harus kita hadapi ke depan, itu adalah jalan Tuhan. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berkualitas dalam hidup. Dan bisa menikmati berkat Tuhan yang lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Bilang sebelahnya, kita mesti belajar jadi orang yang kuat. Hari ini kita menghadapi masalah selalu gampang kecewa, gampang lari. Sehingga tadi pagi saya menulis dalam quote yang saya kirim pada teman-teman saya, para pemimpin di seluruh negeri ini. Saya berkata, Anda mau pindah gereja, Anda mau pindah ke negeri lain, masalah akan tetap mengejar Anda. Karena masalah itulah yang membuat Yusuf bisa menjadi orang hebat. Karena dia tabah, karena dia sabar. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, belajarlah sabar. Minta kekuatan Tuhan, pandanglah Tuhan. Tuhan akan membuat Anda berhasil melewati masalah. Sehingga lihat upah yang akan Anda terima luar biasa. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat